Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Imam Arifin, dan pada video kali ini saya akan memberikan edukasi tentang 10 hal yang harus dicek di mobil supaya mobil selalu dalam kondisi prima. Oke, jadi 10 hal yang harus dicek pada mobil kita itu sebenarnya adalah hal yang cukup sepele tapi perannya sangat vital. Karena kalau misalkan nggak diperhatikan, bisa-bisa membuat mobil kita rusak dan membahayakan kita di jalan. Belum lagi kalau ada spare partnya yang rusak dan harus ganti. Apalagi kalau spare partnya inden berhari-hari, berminggu-minggu, atau berbulan-bulan. Itu bisa bikin kita rugi dan tidak produktif. Maka 10 hal ini wajib banget kita cek setiap hari atau ketika kita mau melakukan perjalanan jauh. Oke, untuk hal pertama yang harus kita cek adalah kondisi oli dan juga kilometer ganti. Nah, untuk kondisi oli bisa kita cek di sini ya, di bagian dipstick ini. Nah, jadi di dipstick oli ini ada 2 lubang ya, lubang bawah dan juga lubang atas. Nah, kondisi oli yang masih bagus itu harus jumlahnya di antara 2 lubang ini. Kemudian, kalau kita cek pakai tangan seperti ini, kondisinya harus masih bening, tidak hitam gelap. Kalau hitam gelap, berarti oli harus langsung diganti. Walaupun kilometer ganti olinya belum tercapai. Itu hal yang harus diperhatikan pertama kali ya, karena oli mesin ini adalah hal yang sangat penting. Jangan sampai olinya kurang, atau olinya gelap dan warnanya pekat. Kemudian bagian kedua yang harus kita cek adalah level dan kondisi minyak rem. Nah, minyak rem itu ini nih. Nah, di sini ada tulisannya brake fluid. Nah, ini harus kita cek ya. Ini untuk jumlah oli harus ada di antara maksimal dan minimal. Jangan sampai ada di bawah sini atau jangan sampai kelebihan karena ini bisa berbahaya ya. Nah, ini harus dicek setiap hari. Dan kalau misalkan warnanya sudah berubah menjadi lebih pekat, kita harus langsung ganti minyak rem ini. Karena ini berhubungan dengan sistem pengereman. Bagian yang ketiga yang harus kita cek pada mobil setiap hari adalah bagian minyak power steering. Nah, minyak power steering ini adalah hal yang penting juga, sangat penting. Nah, kita harus cek ketinggian oli, ketinggian minyak ini harus berada di antara batas bawah dan juga batas atas. Jangan sampai kurang, apalagi jangan sampai kelebihan. Walaupun sebenarnya memang jarang banget ya oli power steering ini habis, tapi kalaupun habis biasanya berarti ada kebocoran dan itu akan berakibat fatal kalau misalkan sampai minyak power steeringnya habis. Untuk bagian yang keempat, hal yang harus dicek adalah oli transmisi ya. Cuman kalau untuk oli transmisi ini khusus untuk mobil yang transmisinya matic. Karena ini mobil manual, maka mobil manual nggak ada oli transmisinya. Kalau oli matic mungkin Anda bisa bawa mobilnya ke bengkel supaya dicek sama mekanik. Supaya lebih aman ya, karena memang untuk oli transmisi ini memang juga harus diganti rutin setiap 20.000 km. Tapi kalau untuk manual, Anda nggak perlu ganti oli transmisi. Untuk poin yang keempat yang harus kita cek pada mobil kita setiap hari adalah level air radiator. Nah, air radiator ini adalah hal yang sangat penting juga karena kalau misalkan air radiatornya kurang bisa overheat. Kalau overheat, mesin bermasalah. Kalau sampai mati, harus turun mesin. Nah, ini harus kita cek terus ini. Jadi ngeceknya di reservoir ya, reservoir tank. Nah, dan alangkah baiknya untuk air radiator ini menggunakan coolant ya, karena kalau coolant ini lebih tahan dari keropos. Jadi kalau misalkan Anda mobilnya masih menggunakan air biasa, saran saya radiatornya dikorok, kemudian diganti dengan coolant supaya sistem pendinginannya lebih maksimal dan mesin mobil lebih aman dari keropos. Oke, untuk poin yang keenam yang harus rutin kita cek adalah air wiper. Nah, air wiper ini gampang banget ya nandainnya. Biasanya ini ada lambangnya ya. Ini harus diisi, tapi diisinya jangan full sesuai dengan ketentuan yang ada di bagian tabung reservoir air ini. Ini adalah hal yang sangat penting juga ya, supaya kalau mobil kita dalam kondisi kotor, bagian kacanya bisa langsung kita semprot pakai air wiper. Oke, untuk poin ke-7, hal yang harus rutin kita cek adalah kondisi dan juga tekanan ban.
Nah, yang pertama kita harus memastikan bahwa kondisi ban masih dalam kondisi yang bagus, tidak retak-retak ya. Karena ada ban mobil yang masih gondrong seperti ini tapi retak-retak. Itu harus langsung diganti karena membahayakan. Bisa jadi sewaktu-waktu pas dipakai jalan bannya pecah. Kemudian yang kedua adalah bagian tekanan ban. Tekanan ban ini bisa kita cek secara visual aja ya. Nah, kalau seperti ini masih cukup. Jangan sampai terlalu kempes atau terlalu keras bannya karena akan sangat membahayakan. Untuk hal selanjutnya yang harus kita cek adalah lampu-lampu ya, terutama lampu headlamp, lampu sein, dan juga lampu rem. Ini adalah komponen yang sangat penting, apalagi kita sering bepergian keluar kota. Kalau lampu remnya mati, bahaya. Kita ngerem, dan pengendara yang ada di belakang kita kalau nggak tahu kita ngerem bisa jadi ketubruk dari belakang. Maka ini harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai dilalaikan. Untuk poin ke-9 yang harus kita cek rutin adalah bagian aki mobil. Nah, aki mobil ini harusnya kita cek menggunakan baterai tester. Kalau Anda punya bisa dicek aja langsung apakah kondisi akinya masih bagus. Kalau misalkan masih bagus ya bisa tetap dipakai. Kalau sudah nggak bagus berarti harus dicas atau diganti. Karena aki ini adalah hal yang sangat penting juga dalam sebuah mobil. Kalau misalkan akinya bermasalah, mobil biasanya juga susah di starter dan bisa jadi mogok di tengah jalan. Itu juga akan membahayakan pengendara. Oke, untuk poin ke-10 yang harus kita cek adalah asap buang kendaraan. Nah, kalau di pagi hari mobil belum dipakai sama sekali kemudian dipanasi, biasanya mobil akan mengeluarkan asap putih. Nah, untuk mobil-mobil yang sehat biasanya memang asap putih itu hal yang normal. Tapi itu hanya dalam waktu beberapa menit saja. Tapi kalau mobil sudah dalam kondisi panas kemudian mengeluarkan asap putih, itu harus hati-hati. Bisa jadi bensinnya terbakar atau oli terbakar. Karena itu menandakan bahwa sistem pembakarannya bermasalah untuk mobil bensin. Kalau untuk asap yang berwarna hitam untuk mobil diesel ini juga harus hati-hati. Apalagi mobil bensin, itu adalah kerusakan yang cukup parah dan harus segera dibawa ke bengkel. Kalau asapnya kebiruan, itu biasanya kondisi injektor mobil kotor atau ada yang mampet. Maka itu juga harus langsung dibawa ke bengkel supaya sistem pembakarannya maksimal dan mobil menjadi efisien, terutama dalam konsumsi BBM dan juga tenaga yang dihasilkan. Oke, jadi itu 10 hal penting yang harus selalu kita cek pada mobil kita supaya mobil kita selalu dalam kondisi prima. Semoga tips ini bermanfaat, dan untuk Anda yang punya tips lain silahkan bagikan di komentar supaya banyak orang yang terbantu dengan tips saya maupun tips Anda. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.